Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan saya Ridho Yusuf Abadi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi bilangan, yaitu membahas tentang KPK dan FPB. Nah, kita lihat di sini. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, apa itu KPK? KPK adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian faktor-faktor suatu bilangan dengan catatan yang diambil adalah faktor dengan pangkat terbesar. Sedangkan FPB adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian faktor-faktor suatu bilangan dengan catatan yang diambil adalah faktor terkecil dan itu hanya faktor yang saling bersekutu. Nah, untuk lebih jelas, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukanlah KPK dan FPB dari 6 dan 8. Nah, untuk menentukannya kita dapat menggunakan faktorisasi prima, yaitu membagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima, dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Itu untuk bilangan prima. Nah, sekarang kita mulai dari 6. Kita bisa menggunakan pohon faktor. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, kemudian yang 8, kita mulai dari pembagian 2. 8 dibagi 2 menghasilkan 4. Nah, ini masih bisa dibagi. Kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2 menghasilkan 2. Nah, untuk 6 berarti faktornya adalah 2 dikali 3. Sedangkan untuk 8 sama dengan, kita lihat di sini ada berapa 2? 1, 2, 3. Sehingga faktor dari 8 bisa juga ditulis 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita tentukan KPK. KPK adalah hasil perkalian faktor yang saling bersekutu dengan kita ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Di sini saling bersekutu 2 dengan 2. Yang memiliki pangkat terbesar adalah 2 pangkat 3, sehingga KPK-nya 2 pangkat 3 dikali dengan ini 3. 2 pangkat 3 menghasilkan 8 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, sedangkan untuk FPB itu adalah perkalian dari bilangan yang saling bersekutu yang memiliki pangkat terkecil. Nah, di sini ada 2. 2 ini adalah 2 pangkat 1. Sedangkan yang ini 2 pangkat 3, sehingga kita ambil 2 yang ini. Sehingga FPB-nya adalah 2. Kita tidak mengikutsertakan 3 karena yang tadi diambil adalah faktor yang saling bersekutu. Pada 6 terdapat faktor 3, sedangkan pada 8 tidak terdapat faktor 3, sehingga yang diambil 2 saja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal 1A. Tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 168. Pertama kita buat dulu pohon faktornya. Dibagi 2 menghasilkan 45. Nah, kemudian 45 ini adalah bilangan ganjil sehingga tidak bisa dibagi 2. Jadi kita cari bilangan prima yang bisa membagi 45 dari yang terkecil. Jadi di sini ada 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Kemudian dibagi 3 lagi menghasilkan 5. Sudah sampai sini. Nah, kemudian kita tentukan 168. Dibagi 2 hasilnya 84. Masih bisa dibagi 2 menghasilkan
42, masih bisa dibagi 2 menghasilkan 21. Nah, 21 ini dibagi 3. 21 dibagi 3 menghasilkan 7. Jadi di sini faktor-faktor dari 90 dan 168 kita tulis dulu. Berarti 2 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktor 168, kita lihat 2-nya ada 1, 2, 3, sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Nah, sekarang baru kita tentukan KPK-nya. Nah, KPK pertama kita ambil bilangan yang bersekutu yang memiliki pangkat terbesar. Di sini ada 2 dan 2 pangkat 3. Kita ambil 2 pangkat 3 dikali, di sini 3 dengan 3 pangkat 2. Kita ambil yang pangkat terbesar. 3 pangkat 2, kemudian dikali 5 dikali 7 sama dengan 8 dikali 9 dikali 5 dikali 7. Kita kurungkan dulu biar mudah. 8 dikali 9 72 dikali 5 dikali 7 35, sehingga menghasilkan 2520. Nah, untuk FPB kita ambil bilangan-bilangan atau faktor-faktor yang saling bersekutu saja dari faktor 90 dan 168. Di sini ada 2 dan 3 dan diambil pangkat terkecil. Berarti di sini 2 dikali dengan pangkat terkecilnya di sini 3, sehingga FPB-nya adalah 6. Oke, sekarang kita ke 1B. Tentukan KPK dan FPB dari 24, 48 dan 72. Kita tentukan dulu pohon faktornya. 24 dibagi dengan 2 menghasilkan 12. Masih bisa dibagi 2 menghasilkan 6. Masih bisa dibagi 2 menghasilkan 3. Kemudian 48 bisa dibagi 2 menghasilkan 24. Kemudian 24 dibagi 2 lagi 12. 12 masih bisa dibagi 2 menghasilkan 6. 6 masih bisa dibagi 2 menghasilkan 3. Kemudian 72 bisa dibagi 2 menghasilkan 36. 36 bisa dibagi 2 menghasilkan 18. Kemudian 18 dibagi 2 lagi menghasilkan 9. Nah, 9 ini dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Sekarang kita tulis dulu faktor-faktornya untuk 24. Sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kali 2, sehingga 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Untuk 48, sini ada berapa 2-nya? 1, 2, 3, 4, sehingga 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian untuk 72 ada 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, sehingga 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal menentukan KPK dan FPB. Untuk KPK berarti kita lihat di sini 2 saling bersekutu, kita pilih dengan pangkat tertinggi. Berarti ya 2 pangkat 4 dikali dengan 3-nya dipilih juga yang pangkat tertinggi, sehingga di sini 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 4
menghasilkan 16. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian 3 pangkat 2, 3 dikali 3 menghasilkan 9. Sehingga KPK dari ketiga bilangan ini adalah 16 dikali 9 menghasilkan 144. Nah, untuk FPB kita lihat di sini faktor-faktor yang saling bersekutu adalah bilangan 2 dan bilangan 3. Tinggal kita ambil yang saling bersekutu dengan pangkat terkecil. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 menghasilkan 8 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga FPB-nya adalah 24. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Ibu Panti mempunyai 24 donat, 24 D, kemudian 18 bakwan, 18 B, dan 30 coklat, 30 C. Makanan itu hendak dibagikan dengan jumlah yang sama kepada sejumlah anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Nah, ini adalah contoh soal cerita yang menggunakan FPB sebagai cara untuk menentukan hasilnya. Pertama, kita tentukan dulu faktor-faktor dari donat, bakwan, dan coklat. Bagi 2, 12. Kemudian dibagi 2 lagi menghasilkan 6. Dibagi 2 lagi menghasilkan 3. Sekarang yang bakwan dibagi 2 menghasilkan 9. Nah, 9 ini bisa dibagi dengan 3 menghasilkan 3. Kemudian coklatnya dibagi 2 menghasilkan 15 dan dibagi 3 menghasilkan 5. Untuk donat berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian untuk bakwan 2 dikali 3-nya ada 2, sehingga 3 pangkat 2. Kemudian untuk coklat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menentukan maksimal anak yang dapat menerima ketiga makanan ini, itu dengan cara mencari FPB-nya. Sehingga di sini FPB sama dengan, kita lihat di antara bilangan-bilangan donat, bakwan, dan coklat, yang saling bersekutu adalah bilangan 2 dan 3. Tinggal kita ambil di antara yang bersekutu itu yang memiliki pangkat terkecil. Dari 2 berarti di sini 2 dikali 3, 3 pangkat 1 yang diambil, sehingga 6. Nah, jadi maksimal anak yang dapat menerima makanan dengan jumlah yang sama adalah 6 anak, dengan masing-masing nanti donat 24 dibagi 6 menghasilkan 4 donat, 18 dibagi 6 3 bakwan, kemudian 30 dibagi 6 dan 5 coklat. Baiklah, itulah tadi materi tentang KPK dan FPB. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.